Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kekasih Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan ini boleh terjadi karena Tuhan memberikan kesempatan dalam rangka pertukaran pelayanan firman POK se-DKI. Izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Tiara Indah Surya Kusuma Ningrum Sulistyo. Saya dari POK Rempoa, Komplek Markas Besar Angkatan Darat. Saya pendeta tetapi juga saya prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita membuka Efesus pasal yang ke-6. Nanti kita akan membacanya pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami percaya bahwa Engkau telah mendengar segala puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin juga ya Tuhan, Engkau juga telah mendengar keluh kesah kami dan permohonan kami akan kesadaran bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan telah menyucikan, menguduskan kami. Dan di tengah kekudusan itu kami tetap memohon kepadamu, kiranya Engkau arahkan hati dan pikiran kami, arahkan hidup kami untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami telah membuka Alkitab kami akan membaca dan merenungkannya. Ketika kami membuka Alkitab kami menyadari betapa kami penuh dengan keterbatasan. Sekalipun kami memiliki banyak pengetahuan, sekalipun kami memiliki banyak pengalaman kehidupan, namun diperhadapkan oleh firman-Mu tanpa kuasa-Mu, kami tidak akan pernah mengerti akan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami paham, agar kami mampu mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah kami terus hidup kami dipimpin oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu. Dengan pemahaman yang Engkau berikan juga kami kekuatan dalam melakukannya. Inilah kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kepadamu. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 menjadi bacaan kita untuk kita renungkan saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk itu, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kekasih Tuhan, apa yang terpikir oleh saudara ketika mendengar kata senjata? Ada banyak jawaban tentu. Ya, namun yang pasti senjata selalu dikaitkan dengan kondisi perlawanan. Kondisi kurang aman, kondisi menghadapi bahaya atau ancaman. Dan tentu juga bentuk atau jenis senjata ini beragam, bermacam-macam. Orang bisa pakai pentungan, orang bisa pakai keris, orang bisa pakai pedang, orang bisa pakai pistol atau apapun untuk menjadi senjata. Saudara, hari ini kita masih ada di bulan Agustus, di mana bangsa kita baru saja merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Dan pada masa itu, saudara, masyarakat berbagai belahan Nusantara menggunakan senjata andalan mereka masing-masing yang cukup terkenal dan mematikan. Di Aceh misalnya mereka memakai rencong. Di Jawa mereka menggunakan keris. Dan suku yang lain misalnya suku Dayak mereka menggunakan sumpit dan lain-lain dan lain-lain. Itulah yang saya katakan, ada banyak macam senjata yang bisa digunakan oleh orang atau siapapun melakukan perlawanan bagi yang dianggap musuh. Dan seorang prajurit memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini bukan hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk mencapai kemenangan dari peperangan itu. Dan dalam kehidupan rohani, orang Kristen selama berada di dunia selalu terlibat dalam peperangan, selalu terlibat dalam pertempuran. Peperangan, pertempuran yang harus dihadapi orang percaya adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan pertempuran yang bersifat jasmania, di mana musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit. Karena lengah sedikit saja, berarti peluang terbuka untuk iblis menyerang.
Pertempuran rohani itu juga tidak mengenal waktu dan musim, berlangsung kapan saja dan sewaktu-waktu selama 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam 1 bulan dan seterusnya. Bahayanya, kita tidak tahu persis kapan musuh itu datang dan menyerang. Seperti yang terjadi belakangan ini misalnya, ketika kita menghadapi virus COVID-19. Kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu kapan. Sehat-sehat, tiba-tiba baru saja cuma keluar sebentar, bisa aja terjadi. Kita nggak tahu. Apakah di pesawat, apakah di jalan, apakah di gereja, apakah di... Kita nggak tahu. Dengan kekuatan jasmani tak akan kita mampu menang melawan si iblis. Tetapi bersama Tuhan, melalui rohnya, kita akan sanggup mengalahkan si jahat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu Efesus 6 ayat 10 tadi mengatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman. Rasul Paulus misalnya menggambarkan sebagai perang antara kekuatan daging dan kekuatan roh. Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat, sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Perang itu dalam diri manusia sangat terasa. Sampai-sampai Rasul Paulus bahkan mengatakan apa? Meski aku ingin berbuat baik. Keinginannya berbuat baik, tetapi kejahatan yang kubuat. Paulus mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi seperti seorang prajurit Romawi dengan senjata yang lengkap. Demikianlah Allah menyediakan kelengkapan persenjataan untuk jemaat, untuk kita. Baik senjata untuk bertahan maupun senjata untuk menyerang. Inilah kiasan yang Rasul Paulus sampaikan sebagai nasihat kepada jemaat agar jemaat mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu. Dalam hal ini saudara, Paulus mengingatkan kita untuk memperlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 4 jenis senjata dari Allah dalam peperangan ini, yaitu kebenaran, keadilan, rela berkorban, dan iman. Dan yang tak kalah penting ialah pedang roh, yaitu firman Allah. Kesemuanya itu kita terima dari Allah untuk dapat kita pergunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap yang selalu ingin merusak kita. Saudara, ada istilah the man behind the gun. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan pentingnya unsur manusia dalam kaitan dengan penggunaan senjata agar dapat menang. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya. Agar dapat menang dalam peperangan, agar dapat menang dalam pertempuran rohani, harus dapat memilih dan dapat menggunakan senjata dengan baik dan benar. Sekali lagi ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kita harus bersandar pada Tuhan. Jelas kita bisa menang jika kita bersandar pada Tuhan.
Bukan dengan kekuatan kita sendiri ataupun dengan kekuatan manusia lain, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Hal ini juga terlihat kalau kita mendeteksi lagi kata hendaklah kamu kuat dari bahasa Yunaninya adalah bentuk present imperatif. Jadi perintah ini harus dilakukan terus menerus. Di samping kata ini adalah juga bentuk pasif, sehingga terjemahan hurufiah dalam bahasa Inggris adalah be empowered. Jadi sekalipun kita diperintahkan untuk menjadi kuat, kita tidak bisa menguatkan diri sendiri, kita harus dikuatkan oleh Tuhan. Dan pada ayat 11 kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan itu secara implisit berarti bahwa ada senjata yang bukan dari Allah. Apa itu? Yaitu misalnya ketika kita menghadapi kuasa gelap, kuasa setan, lalu kita menghadapinya dengan cara bertapa, dengan cara mengucilkan diri, dengan cara bertarak tidak kawin. Atau ketika kita menghadapi serangan setan, santet misalnya, atau ada orang yang kesurupan misalnya, lalu kita bawa dia ke dalam ke orang pintar atau ke dukun. Samping itu juga ada yang lain. Kalau 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 memberitakan Injil dengan kekuatan manusia pun itu sudah merupakan tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ini bukan dari manusia, ini bukan dari Allah. Tetapi dari manusia dan tidak boleh dipakai. Senjata Allah yang diajarkan oleh Paulus dilambangkan dengan perlengkapan tentara Romawi, yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Apa maksudnya? Kenapa kebenaran dipakai sebagai ikat pinggang? Apa manfaat ikat pinggang? Ikat pinggang menjaga agar pakaian tetap pada posisinya. Bayangkan kalau celana longgar dan tiba-tiba jatuh. Bukankah itu mempermalukan? Bukan hanya mempermalukan, tapi itu akan sangat mengganggu kita dalam pertempuran. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kebenaran membuat sesuatu tetap pada posisi yang seharusnya. Justru ketika kita tidak mengenakan kebenaran, akibatnya bisa saja mempermalukan diri kita sendiri. Ikat pinggang yang tidak terpasang dengan benar bisa mengacaukan baju zirah. Dan tentu saja akan menghambat kita dalam peperangan rohani. Ikat pinggang berpengaruh pada kerapian. Ikat pinggang berpengaruh pada penampilan. Ketika kita mempertahankan kebenaran, itu akan terlihat di mata orang. Pasti orang akan melihat perbedaannya. Dan itu mempengaruhi cara orang memandang diri kita dan memandang Kristus. Ikat pinggang memberi rasa nyaman bagi sang pemakai. Pede, gak takut kedodoran celananya. Seharusnya ketika kita melakukan kebenaran, justru kita merasa nyaman, merasa pede. Karena kita melakukan kehendak yang seharusnya. Saudara-saudara, dunia saat ini seolah-olah telah terbalik. Ketika kita melakukan yang benar, justru kita dianggap aneh. Bukankah kita sering mendengar istilah,
semua orang juga melakukannya? Saat ini banyak sekali daerah abu-abu, akhirnya ketidakbenaran menjadi sesuatu yang lumrah. Misalnya, seks bebas menjadi sesuatu yang lumrah. Akibatnya, orang-orang yang berusaha menjaga kekudusan seksual seringkali justru merasa tidak nyaman dalam tanda kutip. Karena apa? Kata-kata semua orang juga melakukannya. Aneh bukan? Dan kebenaran di sini artinya adalah kebenaran pikiran. Kebenaran di sini adalah artinya kebenaran hati. Artinya apa saudara? Setiap anak-anak Tuhan harus punya pikiran yang benar. Harus jujur, tulus, tidak munafik. Dan sebagainya. Yang kedua saudara, baju zirah, keadilan. Kalau diterjemahkan sebenarnya ini adalah kebenaran juga. Tapi kebenaran dalam kehidupan yang benar. Kalau poin 1 di atas adalah kebenaran dalam hati, kebenaran dalam pikiran. Maka sekarang baju zirah keadilan adalah kehidupan atau perbuatan yang benar, yang adil. Yang ketiga saudara, kasut, kerelaan. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa saudara? Ada kesiapan untuk memberitakan Injil. Setiap saat siap sedia untuk memberitakan Injil. Dan untuk bisa selalu siap, maka saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara harus punya pengetahuan yang baik tentang kitab suci. Saudara harus hidup tidak tercela. Saudara juga harus punya hubungan yang baik dengan sesama. Dan yang keempat, perisai iman. Iman di sini maksudnya adalah kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan. Iman di sini adalah kepercayaan terhadap firman Tuhan itu sendiri. Setan sering memberikan tuduhan-tuduhan palsu, intimidasi, dan rasa bersalah yang palsu. Karena itu kita harus beriman pada firman Tuhan. Bagaimana melakukannya? Bagaimana kita mengimani kalau kita tidak menghafal? Oleh karena itu, agar kita terpimpin, agar kita mengerti, agar minimal kita mau menghafal 1, 2 ayat, 3, 4, 5 sampai 50 ayat. Oh, bagus sekali. Malu kita kalau ada teman-teman di kantor saya itu ada banyak yang bisa hafal Al-Quran, hafiz. Wah, saya ditantang, bagaimana ini untuk penerimaan prajurit Bintara bertalenta. Kalau mereka harus punya hafal 50 hafal juz Al-Quran, bagaimana dengan? Oh, kalau saya bilang minimal 50 ayat harus dihafal. Wih, 50 ayat. Ya, 50 ayat. Gampang kok sebenarnya. Berapa ayat? Mazmur 23. Kita nyanyikan toh. Nah, itu ayatnya toh. Hafal. Apalagi Mazmur 103. Hafal, karena kan sering terus Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hafal. Ulangan, ya kan? Hukum Taurat. Itu kan udah berapa? 50 ayat. Bisa. Dengan cara menghafal, tapi bukan hanya hafal, tapi juga harus mempercayai apa yang kita hafal itu. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Ketopong keselamatan artinya keyakinan keselamatan, pengharapan keselamatan. Jadi kalau kita yakin akan keselamatan, maka kita yakin juga kemana kita mau pergi setelah kita mati. Jangan mudah-mudahan, jangan tidak tahu apalagi. 1 Yohanes
1 Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 katakan apa? Akan tetapi Allah dibilang 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13, jelas itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa menerima anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itulah ketopong keselamatan, hidup yang kekal yang kita yakini, kita miliki. Pengharapan keselamatan yang kita pegang kokoh. Agar kita tidak terombang-ambing, agar kita tidak ragu, tapi mantap berjalan dalam iman, teguh berdiri dalam Tuhan. Yang keenam, pedang roh, firman Tuhan. Pedang adalah satu-satunya senjata yang bisa kita pakai untuk bertahan atau untuk menyerang. Firman Tuhan memang bisa digunakan untuk bertahan, tetapi firman Tuhan juga bisa digunakan untuk menyerang. Misalnya, memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, dan sebagainya. Dan firman Tuhan ini penting, karena tanpa firman Tuhan, maka saudara tidak akan bisa memiliki senjata-senjata yang pada poin pertama sampai dengan kelima tadi. Karena itu saudara-saudara harus selalu berusaha mencari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, persenjataan kita sudah sangat lengkap. Dan doa adalah sarana untuk memintanya. Kalau kita memang bersandar kepada Tuhan, maka kita pasti akan banyak berdoa. Dalam ayat 18 sampai dengan 20 ada beberapa hal yang dikatakan tentang doa. Yaitu doa setiap waktu dan tak putus-putus. Doa di dalam roh, ini bukan doa di dalam bahasa roh, bukan doa dalam bahasa lidah. Ini adalah doa yang dipimpin oleh roh. Doa untuk segala orang kudus. Dan kita harus berdoa untuk semua orang Kristen yang masih hidup tentunya. Perlu disadari senantiasa bahwa perang ini tidak bersifat individual. Kita tidak bisa tidak mempedulikan orang lain. Jadi kita harus saling mendoakan. Namun bukan berarti kita tidak perlu berdoa untuk orang yang bukan Kristen. Akhirnya saudara, jangan takut pada ujian yang membuat kita tertekan. Saudara saat ini mungkin sedang berada dalam lingkungan pekerjaan yang korup, berhadapan dengan mereka yang jahat, sulit mengendalikan amarah atau dikelilingi orang-orang yang sering menguras emosi. Untuk itu, hidup yang menjunjung tinggi kebenaran, hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, keserupaan dengan Kristus dan pengetahuan dalam Injil sangat bisa menjadi senjata bagi kita. Demikian juga jika kita memiliki iman. Dengan iman dan kita harus yakin bahwa kita pasti lulus atas ujian karena pertolongan Tuhan. Sehingga keimanan kita akan semakin bertambah dan meningkat. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Nafiri. Itulah janji Tuhan padamu, di bawah panji yang mulia berdaulat, habiskan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diangkat, Kristus Raja serta penemu.
kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat bisa tetap-Mu kudus. Atas semboyan jangan diamkan, terus serunai dan maju terus. Atas semboyan jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Kristus Raja serta penebus. Mari kita berdoa dalam syafaat kita. Diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama di keluarga saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami dalam memberi makna bacaan Alkitab yang telah kami dengar dan renungkan. Tuhan, tidak mudah menghadapi kehidupan saat ini. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tetapi Engkau meyakinkan kami melalui firman-Mu. Engkau telah mempersenjatai kami. Dan senjata Engkau yang Engkau berikan kepada kami luar biasa lengkap. Biarlah kami Tuhan bijak melakukannya, bijak menggunakannya. Sehingga kami dalam melawan tipu muslihat iblis dengan berbagai cara yang dilakukannya. Dalam melawan rintangan, dalam melawan godaan, dalam melawan penderitaan, dalam melawan kesulitan-kesulitan hidup. Kami tidak goyah. Karena Engkau menopang kami, Engkau mempersenjatai kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami kuat di dalam Tuhan. Dalam melakukan firman-Mu yang telah kami dengar ini. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang menderita sakit dan mereka mungkin juga dalam pemulihan. Kami berdoa untuk jemaat wilayah pelayanan Efesus. Kami berdoa untuk Bapak Theo Latuwim Hamalo dan Ibu Teni Latuwi Hamalo. Kami berdoa untuk Bapak Heri Sunardi, Ibu Kezia Sumami. Kami berdoa untuk jemaat wilayah pelayanan Galetia, Bapak Vence Alfreds Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Untuk jemaat pelayanan Filipi, Bapak John Siahaya, Bapak J.A.W. Lengkong. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam pengasihan-Mu. Kiranya setiap upaya untuk beroleh kesembuhan yang sempurna melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi dan perhatian para tenaga medis, juga perhatian dan perawatan yang dilakukan oleh keluarga. Biarlah Tuhan berkati supaya mereka ya Tuhan dengan berkat Tuhan mereka boleh sembuh seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa kesembuhan itu boleh terjadi atas mereka. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang Tuhan telah genapi usianya 1 tahun lebih dewasa. Bersyukur bersama dengan Bapak Edric Gustav Ganda Kusuma. Bersyukur bersama anak kami Lakeisa Natania Naulisiaan. Bersama dengan Ibu Priscilla Ayu Natalia Sampetoding Nueten. Ibu Vina Lexi Francisca Pangaribuan Sihaan. Dan Saudara Anastasia Adila. Engkau yang telah menuntun, memberkati perjalanan kehidupan mereka sampai saat ini.
Dan kami boleh mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan dan menolong, dan kami percaya Engkau akan terus menuntun dan memberkati setiap asa dan cita yang masih tersisa dalam hidup mereka, bahkan mereka yang akan menggapai cintanya. Biarlah Tuhan menolong untuk mewujud nyatakannya. Dalam mewujud nyatakannya, Tuhan berkatilah kehidupan mereka, pimpin dan sertai, bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah hikmat, dan bertambah takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan mereka boleh memberi dampak, memberi warna bagi sekitarnya. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para keluarga-keluarga kami. Untuk keluarga Daniel Tommy Dianto, untuk keluarga Ana Hutapea Boru Huta Barat, untuk keluarga Roy Yuda Poluan, untuk keluarga Elsie Leni Korputi, keluarga Octavianus Philips Kalesaran, keluarga Josias Pontono. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati keluarga mereka dan campur tangan dalam kehidupan mereka satu persatu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka berkat yang boleh juga mereka bagikan, sehingga mereka pun boleh menjadi alat berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Keluarga ini biarlah Engkau terus berkati menjadi keluarga yang memberkati banyak orang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami, khususnya wilayah DKI boleh dinilai dalam zona hijau saat ini. Biarlah Tuhan, pandemi ini boleh berlalu. Badai COVID boleh berlalu. Bukan hanya di Jakarta, tetapi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya pemerintah untuk memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat, biarlah itu semua boleh terjadi untuk penanggulangan pandemi COVID. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan semuanya. Pemerintah kami dalam melakukan pekerjaan, tugas, panggilan dan tanggung jawabnya yang besar, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara ini, biarlah Engkau berikan hikmat dan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri juga aparat yang membantu dalam mengamankan, memberikan kenyamanan dan keamanan yang kondusif di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau berkati pelayanan gerejamu di tempat ini. Ibu Pendeta Tias sebagai gembala sidang di tempat ini, Engkau berkati pelayanan beliau. Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati setiap asa citanya, dan Engkau berkati semua yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, melalui pelayanan beliau, biarlah jemaat Tuhan boleh dibangun di dalam iman dan semakin dikuatkan. Terpujilah namamu ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami, kiranya Engkau sempurnakan, karena hanya kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri dan marilah kita menerima pengutusan.
Saudaraku, ibadah ini akan berakhir. Masukilah kehidupanmu dan nyatakanlah kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan Kidung Keesaan 739 bait 1 dan 3. Hai bangkit bagi Yesus. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.